teman-teman, ya, menempati posisi pertama. Kemudian untuk yang kedua adalah peserta yang ketiga. Kemudian untuk urutan yang ketiga ada peserta yang pertama tadi, sedangkan untuk peserta yang keempat adalah peserta yang kedua, ya. Nah, kalau di sini kalau kita lihat berdasarkan Permen Pan RB pasal 34 tadi, bahwasanya di kesempatan yang baik ini kembali kita akan berbagi informasi. Namun di video kali ini khusus kita akan bahas terkait dengan perhitungan nilai akhir untuk kelulusan P3K di tahap 2. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai teman-teman untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Berkaitan dengan perhitungan nilai akhir, tentunya itu berkaitan dengan nilai PG yang teman-teman capai pastinya. Nah, untuk teman-teman ketahui, untuk nilai ambang batas seleksi P3K guru di tahap 2 ini, nilai ambang batas atau aturan yang digunakan yaitu masih sama dengan P3K tahap 1, yaitu Kemenpan RB nomor 1169/2021, dimana nilai ambang batas atau penyesuaian nilai ambang batas tersebut itu ada 3 kategori teman-teman. Dimana kategori yang pertama itu nilai ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menpan RB nomor 1127 yang pertama kali ya teman-teman. Nilai ambang batas yang pertama kali digunakan. Kemudian untuk nilai ambang batas kategori 2 ini itu khusus ya, khusus untuk bagi peserta yang berusia paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran teman-teman. Dan yang kategori ketiga ini adalah nilai ambang batas ya, jika nilai ambang batas kategori 2 telah diberlakukan dan formasi belum terpenuhi, maka nilai ambang batas kategori ketiga itu baru digunakan teman-teman. Jadi itu perlu teman-teman ketahui untuk yang kategori ketiga ini. Sedangkan untuk besaran nilai ambang batasnya sendiri, teman-teman nanti bisa lihat di Kemenpan RB. Nanti kami akan cantumkan di kolom deskripsi untuk Kemenpannya, silahkan di-download untuk dilihat masing-masing mapel. Dan untuk secara garis besarnya seperti ini teman-teman. Untuk nilai ambang batas kategori 1 itu seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural itu 130, sedangkan untuk wawancara 24 untuk yang kategori 1 ya. Kategori 2 untuk usia yang 50 tahun ke atas tadi itu kompetensi teknis dan sosiokultural, manajerial dan sosiokulturalnya itu 110, sedangkan wawancara 20. Sedangkan untuk kategori 3 itu sama dengan kategori yang pertama. Dan untuk teknisnya sendiri itu terlampir semuanya teman-teman di Kemenpan RB tadi. Nah, banyak teman-teman yang bertanya terkait dengan adanya semua peserta seleksi yang mendapatkan afirmasi 10%. Nah, ini 10% ini itu artinya teman-teman dari nilai maksimal kompetensi teknis khusus bagi di kategori ketiga teman-teman, karena ini adalah salah satu pemaparan BKN kemarin pada saat pengumuman hasil seleksi kompetensi 1. Dan kalau kita lihat di sini lampiran 10% di sini itu artinya penurunan atau afirmasi 10% yang diberlakukan untuk semua peserta itu diberlakukan untuk dinilai ambang batas kategori 3 teman-teman. Karena kalau kita lihat memang di sini nilai ambang batas kategori 1, misalnya kita ambil contoh guru kelas SD itu yang awalnya 320, setelah diberlakukan untuk nilai ambang batas kategori 3 itu menjadi 270 teman-teman. Jadi di situ pengertian artinya semua peserta tadi ya, semua peserta seleksi mendapatkan tambahan 10% ya, atau pengurangan ya, istilahnya pengurangan nilai PG 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis seperti itu. Karena ini file dari pemaparan BKN kemarin teman-teman, sudah tertulis di sini lampiran 10% seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman ketahui juga di tahap 2 ini tidak ada lagi yang namanya prioritas sekolah induk. Jadi guru swasta, lulusan PPG, kemudian guru honor negeri dan STHK 2 yang tidak lulus tahap 1 itu semuanya bersaing bebas untuk memperebutkan formasi yang dilamar tentunya di sekolah yang dilamar ya. Kemudian untuk perhitungannya sendiri teman-teman, di sini kami coba membuat ilustrasinya seperti ini teman-teman, silakan disimak. Nah, ini adalah kami buatkan rumus di Excel untuk perhitungan nilai akhir P3K guru tahap 2. Kita ambil contoh misalnya teman-teman, di 100 sekolah itu terdapat satu formasi guru kelas
ya, guru kelas SD, kita ambil contoh di sini, dilamar oleh 4 peserta. Artinya di sini hanya tersedia 1 formasi, sedangkan pesertanya itu lebih banyak dari jumlah formasinya. Tentunya peserta yang bisa lolos itu hanya 1 yang diambil nantinya. Nah, di sini saya jelaskan juga untuk afirmasinya. Tentunya untuk kompetensi teknis, afirmasinya itu ada cerdik yang sudah mendapatkan poin maksimal kompetensi teknis yaitu 500 poin, sedangkan usia 35 tahun ke atas itu 75 poin, kemudian STHK 2 50 poin, dan bagi peserta yang K2 plus 35 tahun ke atas juga itu mendapatkan poin kumulatif afirmasinya 125, sedangkan di sini kami juga memasukkan tanpa afirmasi tentunya nilai 0 ya, diperoleh tidak ada afirmasi teman-teman. Nah, kemudian kita ambil contoh dulu di sini adalah nilai ambang batas kategori 1 untuk mapel guru kelas SD yaitu 320 teman-teman. Ya, kita contohkan misalnya anggap saja yang 4 peserta ini cerdik kita tidak masukkan teman-teman, karena di sini nilai maksimal kompetensi teknisnya tentunya sudah 100% ya. Nah, di sini kita anggap misalnya 4 peserta ini yaitu peserta 1 anggap saja usianya itu 35 tahun ke atas mendapatkan afirmasi tentunya. Kemudian peserta kedua itu STHK 2 juga mendapatkan afirmasi. Kemudian peserta ketiga ini dia K2 plus 35 tahun ke atas, artinya mendapatkan afirmasi kumulatif itu 125. Sedangkan peserta yang keempat ini adalah tanpa afirmasi. Nah, setelah keempat peserta ini mengikuti tes di tahap 2 ini, diperolehlah misalnya ya di sini kita anggap nilai murni kompetensi teknisnya itu untuk peserta pertama anggap saja misalnya 200 teman-teman. Kita tulis ini 200, maka diperolehlah nilai akhir untuk kompetensi teknis untuk mapel guru kelas ini yang SD itu 275. Sedangkan untuk nilai ambang batas sosio dan manajerialnya itu mencapai semua teman-teman. Karena kami di sini contohkan semuanya mencapai karena untuk di lapangan itu banyak yang sudah mencapai nilai ambang batas untuk sosio manajerial dan wawancara. Kita anggap saja ini semuanya mencapai nilai PG teman-teman. Di sini 135 dan 25. Nah, di sini keterangannya tertulis gagal. Kenapa teman-teman? Karena total dari nilai kompetensi teknis itu tidak mencapai nilai PG untuk kategori 1 yaitu 320. Nah, untuk peserta yang kedua kita anggap saja misalnya nilainya itu 200 ya. 270 teman-teman. Kita tulis 270. Nah, kita lihat di sini 270 setelah ditambahkan afirmasi STHK 250 itu menjadi 320. Dan untuk sosio manajerial dan wawancaranya kita anggap dulu mencapai, sehingga di sini keterangan lulus. Kenapa lulus? Ya karena dia mencapai nilai PG untuk kategori 1 guru kelas yaitu 320. Nah, untuk peserta yang ketiga di sini kita anggap misalnya nilainya itu 170 misalnya teman-teman, kita anggap. Nah, kemudian ditambah afirmasi kumulatif tadi 125 menjadi 295. Nah, sedangkan untuk keterangan di sini masih gagal. Kenapa? Karena untuk yang kompetensi teknis kategori 1-nya nilai ambang batasnya tidak mencapai juga dengan NAB atau nilai ambang batas kategori 1 itu 320. Sedangkan untuk yang tanpa afirmasi tentunya harus mencapai nilai PG yang sudah ditetapkan yaitu 310. Namun kita ambil contoh misalnya di sini 300 yang diperoleh oleh peserta tanpa afirmasi tadi yaitu peserta yang keempat, sehingga juga gagal teman-teman karena tidak mencapai nilai PG kategori 1. Nah, kalau kasusnya seperti ini tentunya yang berhak lolos atau menempati formasi di sekolah tersebut adalah setelah dilakukan perankingan pastinya adalah peserta yang kedua, karena peserta kedua ini sudah mencapai nilai PG yang sudah ditetapkan untuk kategori ke-1 teman-teman, karena sudah mencapai semuanya baik itu kompetensi teknis, kemudian sosio dan manajerial, kemudian juga wawancara. Jadi kategori peserta kedua ini sudah dinyatakan lulus dan menempati formasi yang tersedia. Nah, bagaimana kalau seandainya ya peserta yang kedua ini juga tidak mencapai nilai PG kompetensi teknis? Kita anggap nilainya misalnya 200 juga. 200 sehingga di sini keterangannya gagal. Nah, kalau seandainya seperti ini kasusnya, keempat peserta ini tidak ada yang mencapai nilai PG yang ditetapkan untuk kategori 1 320, tentunya akan di ranking. Setelah di ranking juga gagal semua, artinya formasi belum terpenuhi. Maka nilai ambang batas kategori 2 tadi diberlakukan. Nah, dilihat lagi apakah keempat peserta ini ada yang berumur 50 tahun ke atas, minimal 50 tahun baru diberlakukan. Kita anggap saja di keempat peserta ini tidak ada yang berusia 50 tahun teman-teman, sehingga sesuai dengan peraturan tadi
itu sudah diberlakukan nilai ambang batas yang kedua namun tidak terpenuhi juga formasinya, barulah nilai ambang batas yang ketiga diberlakukan. Nah, kita ambil contoh, kita sudah buat juga di sini rumus Excelnya. Namun kita copy dulu nilai kompetensi teknisnya ini teman-teman. Untuk melihatnya di sini kami sudah juga buatkan. Ini kita copy di sini terlebih dahulu nilainya tadi untuk melihat hasilnya. Nah, di sini teman-teman. Oke, nah kita lihat di sini setelah diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 untuk guru kelas itu menjadi 270 setelah adanya pengurangan 10% tadi teman-teman, itu menjadi semuanya keterangannya di sini lulus ya teman-teman, karena semuanya untuk nilai akhir nilai kompetensi teknisnya itu mencapai semua, yaitu melebihi 270. Nah, kita lihat di sini untuk keterangannya lulus semua. Kemudian yang dilihat tentunya adalah nanti untuk perankingan untuk menempati formasi yang tersedia di sekolah tersebut yang satu formasi tadi diperebutkan, yaitu nilai tertinggi dari keempat peserta ini. Nah, kalau kita lihat di sini nilai yang tertinggi adalah yaitu tanpa afirmasi atau peserta yang keempat teman-teman, dia menempati posisi pertama. Kemudian untuk yang kedua adalah peserta yang ketiga, kemudian untuk urutan yang ketiga ada peserta yang pertama tadi, sedangkan untuk peserta yang keempat adalah peserta yang kedua ya. Nah, kalau di sini kalau kita lihat berdasarkan Permen 4 RB pasal 34 tadi, bahwasanya peserta yang dinyatakan lulus adalah peserta yang mendapatkan nilai PG yang terbaik. Artinya yang menempati formasi tersebut adalah peserta yang keempat, yaitu peserta yang mendapatkan nilai total akhir atau nilai akhir yang paling tinggi. Nah, bercerita kalau seandainya di sini nilai akhirnya sama teman-teman. Bagaimana kalau seandainya di sini nilai akhirnya sama? Tentunya itu dijelaskan juga di Permen PAN RB di pasal 34 juga teman-teman. Nanti akan dilihat yang pertama kali adalah nilai kompetensi teknis yang paling tinggi, baru kalau seandainya masih sama lagi dilihat nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural, kemudian masih sama lagi dilihat nilai wawancara paling tinggi, kemudian masih sama lagi baru dilihat yaitu usia yang paling tinggi teman-teman, seperti itu ya. Jadi inilah sedikit gambaran atau ilustrasi untuk perhitungan nilai akhir P3K di tahap 2 teman-teman. Jadi kami sarankan bagi teman-teman pasang target untuk mencapai nilai ambang batas yang kategori 1 teman-teman ya. Karena nilai ambang batas kategori 3 ini diberlakukan apabila setelah diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan 2 itu belum terpenuhi. Kalau seandainya teman-teman sudah di kategori 1 ini sudah terpenuhi, maka besar kemungkinan teman-teman itu menempati atau lulus langsung di tahap rankingan pertama ya, seperti itu. Itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat. Jika ada saya salah menyampaikan atau ke penjelasan terkait dengan nilai ambang batas ini, silakan dikoreksi di kolom komentar. Sekian dari saya Usman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.